Mengungkap keinginan Marissa Haque selama masih hidup bahwa ia ingin pernikahannya dengan Ikang Fauzi hanya terpisahkan oleh maut. Hal itu dikatakan Marissa secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi pada tahun 2017 silam di usia pernikahan mereka sudah 30 tahun lebih. Pernikahan diibaratkan Marissa ketika itu ibarat bunga anggrek, bunga kesukaannya. Selain menghasilkan bunga yang indah dan menawan serta harum wanginya, filosofi bunga anggrek pun dikagumi Marissa. Anggrek bisa hidup di pohon tanpa merusak hidup pohon yang ditumpanginya. Hidup bersama tanpa saling merusak tapi saling menghidupi. Marissa seakan menunjukkan bahwa begitu pula lah pernikahan, saling mencinta, menebarkan keharuman dan keindahan tanpa saling memanfaatkan. Lihatlah bagaimana gesitnya Marissa saat memasak makanan kesukaan Ikang hingga rela menyuap sang suami dengan penuh cinta. Demikian juga sebaliknya. Kemesraan dan keromantisan pasangan ini memang diakui begitu dalam. 38 tahun hidup bersama, mereka selalu bersama kemana-mana. Lantas seperti apa kemesraan yang mereka rajut saat berdua saja di rumah ketika itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Marissa Haque selamanya belum lama ini masih menyisakan rasa duka yang mendalam bagi Ikang Fauzi dan anak-anaknya serta keluarga mereka. Bahkan banyak juga kerabat dekat yang merasakan kesedihan atas kepergian sosok Marissa Haque. Ya, kehadiran Marissa Haque selama hidup adalah kehadiran cinta dan kasih sayang bagi orang terdekatnya. Marissa ibarat bunga yang tidak hanya memancarkan keindahan, tapi juga keharuman perbuatannya terhadap orang lain. Tidak hanya dalam keluarga, tapi juga dalam lingkungan sosial masyarakat di mana ia tinggal dan juga mengajar. Ibarat bunga yang juga menjadi kesukaan Marissa selama hidup, hidup baginya tidak boleh diwarnai kepalsuan, harus asli dan diterima dengan apa adanya. Seperti seseorang sejak lahir, lalu berjuang menjalani hidupnya, menikah, hingga meninggal pun, hal itu suatu yang alami. Hal itu diungkapkan Marissa Haque secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi di taman rumahnya pada tahun 2017 silam. Ketika itu, Marissa juga mengungkapkan keinginannya agar pernikahannya dengan Ikang Fauzi pun bertahan sampai maut memisahkan mereka. Bagi Marissa, hal itu hanya bisa terjadi kalau ada usaha atau perjuangan dari dua pribadi. Kepergian Marissa Haque selamanya belum lama ini masih menyisakan rasa duka yang mendalam bagi Ikang Fauzi dan anak-anaknya serta keluarga mereka. Bahkan banyak juga kerabat dekat yang merasakan kesedihan atas kepergian sosok Marissa Haque. Ya, kehadiran Marissa Haque selama hidup adalah kehadiran cinta dan kasih sayang bagi orang terdekatnya. Marissa ibarat bunga yang tidak hanya memancarkan keindahan, tapi juga keharuman perbuatannya terhadap orang lain. Pasang tutup, aku lagi mau potong kembang. Biasanya sambil di meja makan ada bunga segar. Bunga segar itu dari taman sendiri. Seru ya? Kenapa memilih bunga yang asli sih Mbak sebagai pajangan di meja gitu? Karena hidup nggak boleh palsu. Hidup nggak boleh artificial. Sekali-sekali boleh, cuman kalau terlalu banyak kan palsu itu tidak menyenangkan. Enaknya asli. Look at this, beautiful kan? Mbak, kalau yang asli gitu. Kan kehidupan gitu, ada kelahiran, ada kematian. Ada yang menua, ada yang baru lahir, ya kan? Yang penting adalah bagaimana setiap detik bersyukur. Kayak pernikahan itu kan ada saat bersemi, ada saat menua. Nah, bagaimana saat menua itu masih stay bersama. Satu istri, satu suami sampai mati. Perjuangan. Nggak boleh ada yang ganggu. Kalau ada yang ganggu, digunting aja. Gunting. Kacau aja.
Pada momen tersebut terlihat kepiawaian Marissa dalam mengurus bunga di taman rumahnya dan kecintaannya terhadap bunga, khususnya bunga anggrek yang menjadi salah satu bunga kesayangan dan favoritnya. Tak heran kalau bunga tersebut juga menjadi salah satu bunga yang ada di taman rumahnya. Marissa Haque sangat mengagumi filosofi bunga anggrek yang bisa hidup dengan menumpang di pohon lain tanpa harus menjadi benalu atau parasit yang merusak pohon yang ditumpanginya. Ibaratnya mereka hidup menyatu, namun tidak pernah saling memanfaatkan, melainkan saling menghargai dan ada kerelaan untuk saling menghidupi. Anggrek itu dia numpang di pohon tapi tanpa jadi benalu. Ya, dia tidak pernah membuat pohon yang ditumpangi menjadi menderita mati gitu, enggak. Ya kan, tapi kalau benalu kan dia mencuri semua saripati, ya kan? Seperti ini aja, kalau cacing dalam perut itu kan parasit ya. Ini bukan parasit, ini keindahan. Tapi kalau lagi nggak sempet ya, daun bunga kering kali ya. Kayak ini dari Merapi itu. Karena anggrek biasa aku sering kalau ulang tahun dapat kado, tapi anggreknya itu kan cuman sebulan 2 bulan, udah gitu kan bunganya habis. Nah yang batangnya itu aku ikat pakai tali. Alumni IPB, temennya petani. Kemesraan yang direnda Marissa Haque dan Ikang Fauzi bisa dibilang menjadi ikon keduanya. Kemana-mana selalu bersama dengan bumbu romantis dan kemesraan ala Marissa dan Ikang. Tapi ketika itu rasa cinta juga diekspresikan Marissa dengan cara yang lain, yaitu melalui masakan yang diramunya secara spesial kesukaan suaminya, yaitu skotel atau pastel tutup. Saat itulah momen mesra dan hangat Ikang bersama Marissa juga sangat terlihat jelas. Ya, rupanya mereka memang sering menghabiskan waktu bersama dikala anak-anak mereka sedang sibuk di luar rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Marissa Haque, ini Ikang Fauzi. pacarku masih. Aku hari Minggu ini bikin pastel tutup karena keluargaku nggak pernah nolak kalau bikin ini. Ikang katanya sih meremelek ya kalau udah jadi. Pastel tutup buka. Dan nanti buat di kantor ada lagi satu loyang. Yuk kita mulai. Ayah tunggu ya, sabar asik, ya. asik. Oke, cepetan ya 15 menit. makan. Favoritnya keluarga, Iya. Ikang dan anak-anak. Ini blendong Mbak, Belanda. Bahan-bahannya buncis, wortel, ada bawang bombay ya. Tapi pakai ini, pakai kentang. Jadi kentangnya mashed potato. Dan kemudian ada telur yang udah dipotong-potong, ada keju. Jadi Belanda sekali. Yang bikin enak juga ini keju. Jadi atasnya nanti dikasih keju, tapi ada telur mentah buat supaya selain telur yang udah direbus gitu supaya dia lengket sama keju. Ini enak sih, nanti nyobain deh. Kalau Ikang sukanya pakai sambal yang biasa, aku sukanya pakai sambal Bangkok. Nanti yang mau dibawa buat ke kantor yang mana? Yang ini? Bukan kamu jawab. Jadi saya Gak apa-apa, nanti tempatnya kapan-kapan ke Mbak Ayu dibawain. Ini sih nggak boleh dipakai. Ini namanya pastel tutup, ditutup pakai kentang. Jadi inilah kenapa dinamakan pastel tutup. bikin adonannya lebih enak pakai blender apa? Pakai ngaduk sendiri aja, pakai tangan setelah direbus dia dihancurkan kan lembut. Ini yang buat dibawa ke kantor Indigo. Teret. Ini dibawakan berapa lama? 15 menit. Tunggu ya. Tada, jadilah ini. Ini buat dibawa ke kantor ya. Oke, nanti buat kita makan lagi dikit lagi. 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini masih lembut banget karena emang baru jadi masih lembeknya itu masih berasa, cuman gurihnya udah. Ikan. Kita kasih ya. Ya. Tapi tunggu sendoknya ya. Iya, siap. Katanya kita keluarga bahagia. Amin. Amin. Ikan diwawancara boleh, Pak? Iya, maksudnya semua orang seneng lah kalau dimasakin ya, apalagi sama istrinya, Pak.
Karena biar bagaimana tuh makanan tuh penting, ya, dia melengkapi ya apa kebersamaan. Kalau Marissa tuh emang banyaknya dia bumbu-bumbu Eropa yang dia punya kelebihan ya. Ayam juga dimasaknya ya ala-ala Eropa gitu ya. Terus ya daging juga begitu gitu ya. Yang bumbunya simpel ya, tapi emang aku juga suka bumbu-bumbu seperti itu. Jadi kan kalau bumbu kita kan rame gitu ya, enak gitu ya. Tapi ini satu ini kan ya namanya makanan kan kita harus ada pencerahan juga, ada perbedaannya. Bismillah. Panas, disuapi. Ketahuan KPK. Suami saya teh emang bodoh ya, Sunda dia ya. Jadi hidup ini menjadi lebih ringan Tidak aja. boleh disuap, anti suap. Kalau sama istri. Terungkap momen Marissa Haque menyatakan keinginan merajut pernikahan bersama Ikang Fauzi hingga tutup usia. Lantas seperti apa terpukulnya Ikang Fauzi atas kepergian Marissa hingga merasa seperti kehilangan motivasinya dalam hidup? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ketika di hari keempat melakukan ziarah ke makam almarhumah Marissa Haque di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, tampak Ikang Fauzi, putrinya, masih didekap rasa duka yang mendalam. Ikang Fauzi terlihat berkali-kali mengecup dan mengelus nisan pusara istri tercintanya, Marissa Grace atau yang beken disapa Marissa Haque. Momen itu terekam secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Tampak pula Ikang masih menahan diri untuk menumpahkan tangisnya di balik kacamata gelap yang dikenakannya. Begitu dalamnya duka lara yang berkecamuk dalam kalbu Ikang Fauzi atas kepergian Marissa Haque, Ikang mengaku benar-benar merasa kehilangan sosok yang memotivasi dirinya untuk berkarir di panggung musik selama ini. Karena itu, kepergian Marissa selamanya seperti kehilangan motivasi hidup baginya hingga tidak merasakan ada gairah lagi untuk melanjutkan karirnya di panggung musik. Prioritasnya kini adalah mendoakan belahan jiwanya Marissa yang telah pergi selamanya agar bisa hidup tenang dan damai di sana.
Ya saya emang sekarang belum memutuskan apa-apa yang jelas, tapi Marisa juga pengen lihat saya produktif lagi, bermanfaat lagi, karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat, dan apa yang saya lakukan, pekerjaan saya selalu didukung oleh dia. Iya betul. Yang motivasi hidup dulu, saya nggak tahu lah, Proses lah. tapi insya Allah sih ya saya harus yakin benar perjalanan istri saya ke jannah baik ya, ya diampunilah segala dosanya, ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan itu yang merupakan harapan saya sekarang, ya terus menerus kita berdoa aja, dan hanya itulah yang sebenarnya bermanfaat buat dia. Ditemui saat tengah berziarah hari keempat di makam Marisa Haque di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Isabella Fauzi, putri pertama Ikang dan almarhumah yang mendampingi ayahnya saat ziarah, mengaku dirinya dan adiknya juga sang ayah belum memimpikan sosok almarhumah Marisa Haque, ibunda mereka yang telah pergi selamanya. Hal itu terjadi karena mereka hingga hari keempat sang ibu tiada masih mengalami susah tidur, lantaran masih sulit menerima kenyataan yang mereka alami bak mimpi kehilangan orang tercinta secara tiba-tiba. Apalagi ayahnya Ikang Fauzi yang diakui Bella sempat mengalami drop karena 38 tahun hidup bersama dengan ibunda mereka dengan rasa cinta yang begitu dalam, kini harus kehilangan selamanya. Ya, baik sang ayah juga mereka semua sempat merasakan syok sampai kesulitan untuk makan, apalagi gairah untuk menjalani hidup pun sempat redup. Enggak sih, susah tidur malah. Susah tidur. Ya, kita masih kesulitan tidur ya. Kita ya berusaha untuk menjalani move on lagi sama kehidupan. Tapi kan ini namanya musibah juga tiba-tiba gitu ya. Nggak ada yang siap, benar-benar siap sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain, dan ya hidup harus terus berlanjut ya, meskipun berat gitu. Tapi ya nanti ke depannya kita mau berencana untuk ngurus dokumen-dokumennya ibu, makamnya juga mau kita percantik lagi pelan-pelan gitu. Ya pokoknya ke depannya ibu makamnya harus cakep lah gitu kan. Ibuku semasa hidupnya kan cantik banget ya, Masya Allah. Jadi makamnya juga harus cantik orang. Tapi Kalau drop semuanya drop mas. maksudnya kesehatannya ayah sendiri kemarin sempat. Tapi nggak di infus itu, Enggak di foto sih, lama. Enggak diinfus sama sekali, Iya, masih bisa ya beraktivitas seperti biasa. Iya. Cuman emang kita ya shock lah gitu. Ya kita sekeluarga bertiga nggak ada yang enak, makan nggak enak, tidur nggak enak, yang namanya baru dapat musibah gitu Iya. kan, nggak ada yang siap. Kita ingin mencoba untuk menerima dan melihat apa yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya seperti apa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.